Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Seketika, seluruh area menjadi berantakan. Semua keluarga dan sekte dari benua timur membicarakan tentang penampilan Suke. Beberapa dari mereka sangat membenci Suke. Beberapa dari mereka mengarahkan pandangan serakah ke batu roh Suke. Sekarang Suke adalah orang biasa, mereka gempar dan langsung ingin membunuhnya. Orang-orang dari Sky Incense Valley langsung tercengang. Mereka baru saja tiba di tempat ini kemarin dan tidak tahu dia telah menyebabkan masalah besar di benua timur. Mereka mengira dia menyinggung beberapa pembangkit tenaga listrik telah menyebabkan kehancuran kultivasinya. Namun, mereka tidak menyangka Suke telah menyinggung semua keluarga besar dan sekte di benua timur. Keluarga Jiang, keluarga Gong, keluarga Bai, sekte bunga dan bulan ilusi dan sekte iblis surgawi dari benua timur, serta gedung riang, yang terkenal di 4 benua. Seorang penatua di tahap transformasi bayi di lembah dupa langit, yang basah oleh keringat dingin, membaca nama-nama keluarga dan sekte ini dengan suara rendah. Dia menelan dengan susah payah. Keluarga dan sekte ini adalah raksasa dari benua timur. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah membasmi lembah dupa langit, dan Suke telah menyinggung mereka semua. Zhang Suliang dan Tang Sueru juga tertegun. Sebelum kedatangan mereka, Sky Incense Valley telah menjelaskan kepada mereka semua keluarga besar dan sekte dari 4 benua. Mereka tahu betul ukuran dan kekuatan keluarga dan sekte besar ini. Tapi mereka tidak pernah menyangka musuh yang diremehkan oleh Suke adalah keluarga dan sekte besar ini. Apa-apaan, orang ini tidak berubah sama sekali. Kemanapun dia pergi, dia membuat masalah dan menyinggung lawan terberat. Sekarang mereka sedikit takut dan menyadari mengapa Suke menolak bantuan lembah dupa langit. Jika dia tidak menolak, Sky Incense Valley akan segera diberantas. Sayang, kalian semua adalah kultivator bergengsi. Mengapa Anda bersikeras memberi orang biasa waktu yang sulit? Suke dengan tenang bertanya kepada banyak keluarga besar dan sekte. Dia tidak merendahkan diri karena menurutnya kondisinya sempurna. Sekarang dia menjadi titik fokus area ini. Jika Duan Jiude ada di dekatnya, dia juga akan segera tertarik ke daerah ini. Selain orang-orang dari benua timur, ada juga banyak orang dari benua selatan, gurun barat, dan laut utara. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui perbuatan Suke. Oleh karena itu, orang-orang ini bingung dan sangat ingin tahu tentang bagaimana orang biasa dapat menyinggung begitu banyak keluarga besar dan sekte. Sekaligus, banyak orang mulai menyelidiki Suke dan tahap kultivasinya dengan kekuatan jiwa mereka. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Dia memang orang biasa. Bersenandung, orang biasa. Anda membunuh begitu banyak anggota keluarga kami. Teriak seorang pembangkit tenaga listrik dari keluarga Jiang dengan marah. Apakah kamu lupa itu? Mengapa Anda tidak mengaku sebagai orang biasa? Kamu tidak akan pernah bisa menghindari hutang darah ini. Anda harus membayarnya kembali. Orang-orang dari keluarga Gong juga menatap tajam ke arah Suke. Orang-orang dari keluarga Bai dan gedung riang mengeluarkan artefak sihir mereka dan bersiap untuk menyerang Suke. Saya tahu saya telah membunuh terlalu banyak orang, yang membuat saya sangat malu. Saya menghancurkan kultivasi saya untuk membayar hutang darah saya. Saya juga telah bersumpah bahwa saya tidak akan membunuh orang lagi. Jadi, tolong jangan ganggu saya lagi. Suke menyelesaikan dengan tulus seolah-olah dia adalah seorang biksu terkemuka yang kecewa dengan dunia fana, menyesali kesalahan masa lalunya. Sebagian besar keluarga dan sekte di daerah ini terkejut tak percaya. Anda menghancurkan kultivasi Anda karena Anda membunuh terlalu banyak orang? Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Apakah itu nyata? Omong kosong, kamu terlalu tak tahu malu. Orang-orang dari keluarga dan sekte dari benua timur mengecam dengan marah, sudut mulut mereka berkedut. Mereka semua tahu Suke tidak memiliki konotasi Tao, jadi dia menghancurkan kultivasinya untuk memulai kembali. Sepertinya rencananya telah gagal. Amitabha, seorang biksu tua di tahap transformasi bayi melangkah keluar dari kerumunan dan menyatukan kedua telapak tangannya dengan khusyuk. Pemberi sedekah muda, saya terkesan dengan kesadaran Anda. Saya kira Anda harus menjadi pria dengan akar kebijaksanaan. Saya bertanya-tanya apakah Anda dapat bergabung dengan kuil pertapa agung kami dan menjadi seorang Buddhis yang taat dengan melihat melalui kesia-siaan hidup. Kuil pertapa agung? Mendengar nama candi tersebut, banyak orang yang kaget. Itu adalah salah satu dari 10 kuil kuno di Gurun Barat, yang dihormati waktu dan cukup kuat. Bagaimana mungkin mereka tertarik pada pemborosan orang seperti Suke? Amitabha, biksu tua, terima kasih atas undangan baik Anda. Namun, saya tidak ingin memotong rambut saya dan menjadi biksu.
Suke menjawab dengan cara yang tidak mencolok dan menyatukan kedua telapak tangannya seperti biksu tua itu. Biksu tua itu tidak terganggu. Dia tersenyum dengan tenang seperti patung yang tercerahkan. Wahai pemberi sedekah, setelah memotong rambutmu, kamu akan terbebas dari keinginan dan nafsu manusia. Saya pikir Anda memiliki kedekatan dengan agama Buddha. Anda benar-benar ingin menolak undangan saya? Ya, sebenarnya, saya juga merasa memiliki kedekatan dengan ajaran Buddha. Namun, saya tidak ingin menjadi biksu Buddha sekarang. Seperti kata pepatah, seseorang dapat makan daging dan minum anggur selama ada Buddha di hatinya. Bagi saya akan menjaga Buddha di hati saya kemanapun saya pergi. Jadi saya juga dapat dianggap sebagai seorang Buddhis. Suke menceritakan teori absurdnya sambil tersenyum. Biksu tua itu agak tertegun. Dia tidak menyangka Suke mengatakan kata-kata itu, jadi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Penonton lainnya juga terkejut dan mengira kata-kata Suke penuh dengan zen. Pemberi sedekah muda, Anda mungkin salah paham dengan kami. Daging dan anggur tidak dilarang bagi umat Buddha. Anda memiliki akar kebijaksanaan. Selama Anda memiliki Buddha di dalam hati Anda akan menjadi seorang Buddhis dimanapun. Namun, Anda harus bergabung dengan kuil Pertapa Agung kami sehingga Anda dapat mempelajari lebih banyak kebenaran Buddha. Kemungkinan besar Anda akan menyelamatkan diri Anda dari kehidupan yang penuh penderitaan dan kesengsaraan dan mencapai pantai keselamatan yang lain. Saat dia berbicara, biksu tua itu menjadi semakin tertarik pada Suke, jadi dia terus berusaha untuk mengubahnya. Terima kasih tapi tidak, terima kasih. Saya memiliki ketertarikan pada Buddhisme, tetapi saya lebih tertarik pada dunia manusia. Suke tersenyum saat dia menolak. Tidak peduli apakah daging dan anggur dilarang atau tidak, dia tidak ingin memotong rambutnya. Selain itu, setelah semua pengalamannya di dunia penggarap ini, dia percaya bahwa alih-alih apa yang disebutnya sebagai akar kebijaksanaan, ada alasan lain biksu tua itu ingin membawanya kembali ke kuilnya. Sayang, dalam hal ini, saya tidak akan memaksakannya. Amitabha, biksu tua itu menghela nafas dengan menggelengkan kepalanya dan pergi. Namun, ketika biksu tua itu masuk ke dalam kerumunan, dia memanggil seorang biksu muda dan mengirim pesan dengan suara rendah. Segera kembali dan laporkan kepada kepala biara bahwa orang ini memiliki semacam aura yang sangat mirip dengan God of Hell's Compulsion, seni penguatan tubuh Buddhis yang telah lama hilang. Pada saat yang sama, orang-orang dari benua timur mengepung Suke lagi setelah biksu tua itu pergi. Namun, mereka tidak segera menyerang Suke, karena mereka semua mendengar berita bahwa Suke dilindungi oleh lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi. Setiap pelindung sangat kuat dan hampir tak terkalahkan di antara para pembudidaya pada tahap kultivasi pelindung yang sama. Sekarang mereka mencoba untuk mengeluarkan pelindung Suke sehingga mereka dapat mengevaluasi apakah mereka dapat mengalahkan Suke dengan mudah. Lagi pula, semua pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void di keluarga atau sekte mereka telah memasuki tanah misteri. Sebagian besar dari mereka yang masih berada di luar negeri misteri adalah orang-orang tua di tahap transformasi bayi yang tidak akan pernah bisa mencapai tahap pelatihan kekosongan dalam hidup ini. Namun, Suke tidak menganggap serius orang-orang ini. Dia melihat sekeliling dan mencoba mencari tahu apakah Duan Jiude ada di sini. Dia belum pernah bertemu Duan Jiude sebelumnya. Oleh karena itu, cukup sulit baginya untuk membedakan Duan Jiude di antara begitu banyak orang tua di sekitarnya. Bocah cilik, tunggu apa lagi? Perintahkan saja pelindungmu untuk membunuh orang tua sembrono ini secara langsung. Berhentilah membuang waktu kita yang berharga untuk berburu harta karun pada mereka. Budfest mendesak dengan tidak sabar. Dia berencana memasuki tanah misteri sesegera mungkin untuk menemukan pavilion perbendaharaan yang dia lihat terakhir kali. Suke juga tidak berpikir mereka harus membuang waktu di sini, jadi dia melihat ke kerumunan dan berteriak, "Duan Jiude, dasar orang bodoh yang tidak tahu malu, beraninya kamu berpura-pura menjadi tuanku. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Jika Anda bukan seorang pengecut, keluarlah dan hadapi 1 lawan 1 dengan saya." Wow! Seluruh area menjadi gempar seketika. Semua orang terkejut. Suke berani melecehkan dan memprovokasi Duan Jiude di depan begitu banyak orang. Itu adalah sesuatu yang bahkan keluarga besar dan sekte tidak berani melakukannya. Dia melecehkan dengan sangat keras seolah-olah dia sedang mencari kematiannya. Orang-orang di Sky Incense Valley ketakutan karena mereka tidak menyangka Suke bisa seceroboh itu. Oh tidak, apa yang akan dilakukan orang ini? Lelaki tua dari lembah dupa langit berkata dengan getir. Tiba-tiba, dia bersyukur Suke tidak bergabung dengan Sky Incense Valley, atau seluruh sekte mereka akan musnah. Zhang Suliang dan Tang Sueru juga tercengang bersama orang-orang lain di lembah dupa langit. Suke sangat sombong untuk mereka.
Dia berani membuat masalah seperti ini setelah merusak kultivasinya. Mungkin mereka tidak bisa menemukan orang lain seperti dia di dunia ini. Suke mengabaikan ekspresi kaget mereka. Dia tidak mendapat tanggapan dari orang banyak, jadi dia berteriak lagi dengan mengerutkan alisnya, "Duan Jiude, apakah kamu berani menghadapiku di sini?" "Duan Jiude, saya tidak ingin membuang waktu saya. Jika kamu tidak keluar, kamu akan dianggap sebagai pecundang. Saya setuju untuk menggunakan hanya satu tangan selama pertarungan kami." Duan Jiude, ibumu sedang menunggumu di gerbang sekolah dengan sekotak minuman susu di tangannya. Duan Jiude, ibumu memintamu pulang dan makan malam. Semakin keras Suke berteriak, semakin tercengang para penonton itu. Mereka dulu melihat orang-orang sembrono, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang pria yang begitu sembrono dengan menyinggung Duan Jiude dengan cara ini. Pada saat ini, keluarga dan sekte dari benua timur tiba-tiba mundur seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan diam-diam. Mereka berhenti untuk mengepung Suke setelah mendengar pelecehannya seolah-olah Suke telah menjadi orang mati bagi mereka. Akhirnya, seseorang yang tidak tahan dengan suaranya berteriak, "Duan Jiude telah memasuki tanah misteri Taiyuan." "Tidak ada gunanya berteriak di sini. Kamu bisa menemukannya di tanah misteri?" "Apa? Dia telah memasuki tanah misteri?" Suke tertegun. Apa yang akan dilakukan Duan Jiude ini? Setelah memprovokasi Suke, dia baru saja memasuki tanah misteri ketika Suke tiba di tempat ini. "Berengsek, pengecut ini memilih bersembunyi di negeri misteri setelah mendengar kedatanganku. HMPH, aku belum pernah melihat orang tak tahu malu seperti dia." Suke sangat kesal karena dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan Duan Jiude di tanah misteri. Para penonton memutar mata mereka tanpa berkata-kata. "Siapa yang tak tahu malu? Duan Jiude memilih bersembunyi di tanah misteri karena dia takut padamu? Bocah kecil, kamu terlalu sombong. Duan Jiude mengabaikan keberadaanmu. Dia tahu kamu tidak boleh datang ke sini, jadi dia memasuki tanah misteri? Minggir dari hadapanku, siapapun yang menghalangi jalanku harus menghadapi konsekuensinya." Suke tidak ingin membuang waktunya di sini. Dia mendorong seorang pria dari keluarga Jiang di depannya dan melangkah menuju pintu masuk tanah misteri. Namun, keluarga Jiang tidak menghentikannya tetapi memberi jalan untuknya secara langsung. Mereka hanya memandang Suke dengan sinis seolah-olah mereka tahu Suke akan dibunuh setelah memasuki tanah misteri. Ketika Suke tiba di pintu masuk tanah misteri, tirai tipis di pintu masuk tiba-tiba menyala. Kemudian, dua helai cahaya terbang keluar dan mendarat di depan Suke dan Duan Jiude. Piring batu giok. Suke bingung saat melihat piring giok jatuh dari tirai tipis. "Bocah cilik, kamu bisa memasuki tanah misteri setelah meneriakkan nama dan sektemu?" Budfest mengingatkannya saat ini. Suke mengarahkan pandangannya pada tablet batu raksasa di luar pintu masuk tanah misteri. Kemudian, dia mengerti kata-kata Budfest dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah Suke dari fraksi surga yang meledak." Desir. Piring batu giok menyala. Kemudian, beberapa baris karakter kecil muncul di atasnya, yaitu Suke dari fraksi surga yang meledak. "Aku adalah Raja Perkasa dari fraksi surga yang meledak." Budfest juga berteriak dengan anggun pada saat bersamaan. Namanya juga muncul di piring batu gioknya. "Sialan, Budfest, kamu berbohong tentang namamu," kata Suke dengan jijik. "Berengsek, ini nama asliku," Budfest membalas. Suke tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, dia melangkah menuju pintu masuk tanah misteri dengan piring giok di tangannya. Juga pada saat ini, tirai cahaya di pintu masuk tanah misteri terdistorsi. "Aduh!" Sebelum para penonton sempat menyadari apa yang terjadi, sesosok terbang keluar dari pintu masuk dan jatuh ke tanah bersamaan dengan teriakannya. Sekilas, sepertinya dia ditendang oleh seseorang dari dalam. Segera, sosok itu, yang terlihat sangat lusuh, tiba-tiba berdiri dan mulai mengutuk, "Sialan! Immortal Taiyuan, kamu benar-benar bajingan yang tidak tahu malu. Beraninya kau menjebakku setelah kematianmu? Aku akan menggali kuburan leluhurmu." Terkesiap. Seketika, semua pembudidaya di daerah ini tersentak saat mereka menatap sosok itu. Setelah beberapa saat, ekspresi wajah mereka menjadi rumit. Mereka tahu sosok yang jatuh dari tanah misteri adalah Duan Jiude. Lebih kebetulan lagi, Suke belum memasuki tanah misteri. Keduanya bertemu langsung di pintu masuk. Sekarang kita bisa menikmati pertunjukan yang luar biasa ini. Orang-orang dari keluarga dan sekte dari benua timur berbinar dan tersenyum sinis. Para pembudidaya lainnya terkejut dan mengira Suke akan hancur kali ini. Dia sangat sial bertemu Duan Jiude dengan cara seperti itu. Mungkin dia bisa dibunuh pada saat berikutnya.
Namun, semua penonton terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Melihat lelaki tua yang diusir dari tanah misteri, Suke terkejut. Jadi, dia berseru karena lelaki tua ini terlihat sangat akrab. Lelaki tua itu juga berseru setelah melihat Suke. Suke berseru lagi. Pria tua itu semakin terkejut. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda mulai berseru satu sama lain dengan cara ini di tempat. Para penonton benar-benar bingung dan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang mereka bicarakan? Mengapa Anda selalu mengatakan, tolong bicara bahasa manusia? Sialan, pengemis tua, itu kamu. Apa yang membawamu kemari? Tepat pada saat ini, Suke mengetahui bahwa lelaki tua di depannya adalah pengemis tua yang biasa mencuri sayap ayamnya di negara api. Orang tua itu juga mengenali Suke dan berkata dengan heran, ini aku. Bocah sayap ayam, kamu juga di sini? Apakah kamu membawa sayap ayam bersamamu? Lupakan sayap ayam, mengapa Anda tidak dibunuh oleh seseorang? Kata Suke sambil tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan lelaki tua misterius ini di sini. Bu, aku tak terkalahkan, tidak ada yang bisa membunuhku. Lelaki tua itu segera melebarkan matanya. Kemudian, dia menatap Buttface dan berkata dengan bersemangat, kamu bawa anjing ke sini. Apakah Anda akan memanggang daging anjing? Sialan, persetan denganmu, aku serigala. Buttface langsung kesal. F***CK, lelaki tua itu juga kesal dengan Buttface dan hendak balas mengutuk. Suke berkata dengan nada menghina, mengapa kamu bertengkar? Saya kira Anda berdua tidak memiliki literasi budaya, bukan? Anda terus mengucapkan kata-kata kotor, dan mulut Anda penuh dengan F***CK. Aku malu padamu, brengsek, kata-katamu bahkan membuatku tersipu. Engah, kamu tidak lebih baik dari kami? Beraninya kau memarahiku? Apakah kamu membawa sayap ayam bersamamu? Kata lelaki tua itu dengan marah. Aku bilang kamu bisa melupakan sayap ayam. Saya akan menyelesaikan skor dengan musuh saya. Saya tidak ingin membuang waktu di sini. Sampai ketemu lagi. Jangan pergi, Anda akan menemukan musuh Anda, bukan? Saya dapat membantu Anda untuk membunuh musuh Anda dan Anda hanya perlu menghadiahi saya dengan beberapa sayap ayam panggang, tidak apa-apa. Betulkah? Apakah tulang tuamu cukup kuat untuk membunuh seseorang? Omong kosong, aku akan menggunakan nama keluargamu jika aku tidak bisa membunuh musuhmu. Oke, kalau begitu ayo pergi. Saya pernah mendengar dia telah memasuki tanah misteri. Ayo pergi. Keduanya segera mencapai kesepakatan. Kemudian, mereka melangkah ke tanah misteri bersama-sama dengan meletakkan tangan di bahu satu sama lain seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Seluruh area berada dalam keheningan yang mematikan. Semua penonton benar-benar bingung dan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saya ingat mereka adalah musuh. 2 orang dan 1 anjing ini telah membentuk kombinasi orang aneh. Semua penonton cukup bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Duan Jiude jelas menyebutkan bahwa Suke adalah muridnya. Tapi sekarang Suke mengklaim Duan Jiude tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya dan bahkan ingin bertarung 1 lawan 1 dengan Duan Jiude. Namun, sepertinya mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Ini mengejutkan. Singkatnya, mereka jelas bukan dalam hubungan master magang, tapi sepertinya mereka juga bukan musuh. Lebih penting lagi, Duan Jiude mengatakan dia akan membantu Suke membunuh musuhnya. Tetapi para penonton tahu bahwa Suke ada di sini untuk membunuh Duan Jiude. Sialan, saya kira mereka berdua tidak tahu identitas satu sama lain, kata seseorang dengan heran. Memang terlihat seperti itu. Seseorang mengangguk, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Seorang pria dari benua timur berbicara dengan senyum masam, orang itu pandai selingkuh. Sekarang bahkan Duan Jiude curang dengan menyatakan secara terbuka bahwa dia akan membunuh musuh Suke, yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Bagaimanapun, ketika mereka berdua memasuki tanah misteri, cepat atau lambat mereka akan mengetahui identitas satu sama lain. Kalau begitu, Duan Jiude pasti akan kesal dan membunuh Suke karena marah. Tepat, menurut kepribadian Duan Jiude, kematian Suke kali ini tidak dapat dihindari. Orang-orang dari semua keluarga dan sekte dari benua timur mencibir karena mereka mengira Suke adalah daging mati. Orang-orang dari Sky Incense Valley tidak bisa menahan cemberut. Mereka mulai mengkhawatirkan Suke setelah menyadari hubungan aneh antara Suke dan Duan Jiude. Lagi pula, Duan Jiude
Tidak pernah menjadi pria yang bisa dianggap enteng. Kita punya masalah besar sekarang. Kita seharusnya mengingatkannya lebih awal. Tetua lembah dupa langit menghela nafas dengan menggelengkan kepalanya. Tang Xueru dan Zhang Suliang juga terdiam. Setelah melakukan kontak mata, keduanya hanya bisa tersenyum tak berdaya. Mereka tidak punya waktu untuk mengingatkan Suke bahkan jika mereka mau. Lebih penting lagi, mereka sangat terkejut dengan perbuatan Suke. Awalnya, mereka mengira kultivasi Suke hancur karena dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Sekarang ternyata keluarga besar dan sekte tidak berani menyentuhnya bahkan setelah dia menjadi orang biasa. Sebaliknya, keluarga besar dan sekte berencana untuk membunuh Suke melalui Duan Jiude. Suke selalu di depan mereka. Saya selalu berpikir Tuan Su bahkan bisa mengalahkan Duan Jiude. Zhang Suliang berkata dengan suara rendah. Menurut pengetahuanku, dia selalu seseorang yang bisa bertahan hidup di semua jenis lingkungan yang tidak bersahabat. Tang Xueru setuju dengan kata-katanya dengan mengangguk dalam diam. Lagi pula, ketika mereka masih berada di Gunung Lima Elemen, mereka telah mendengar banyak hal yang telah dilakukan Suke yang hampir dapat digambarkan sebagai keajaiban. Suke dan Duan Jiude telah melangkah ke tanah misteri. Budfest mengikuti mereka dengan kepala terangkat, dan dia berjalan dengan anggun seperti seorang bangsawan. Ekspresi wajahnya begitu tinggi dan perkasa sehingga seolah-olah dia menyatakan bahwa dua orang di depannya hanyalah pemandu sementara dia adalah penguasa negeri ini. Mereka berjalan beberapa langkah ketika Duan Jiude menggosok tangannya dan berkata, "Bocah cilik, tanah misteri ini sangat besar. Saya khawatir tidak akan mudah bagi Anda untuk menemukan musuh Anda. Saya sarankan kita mencari tempat dan menangkap beberapa binatang iblis untuk barbek." Dia melirik Suke dengan penuh semangat. Suke menolak dengan menggelengkan kepalanya. "Jika aku tidak bisa menemukan musuhku, aku tidak akan mau makan." Berengsek, sebagai seorang kultivator, bagaimana Anda bisa begitu serakah? Tidak tahu malu, Budfest mencela Duan Jiude dengan keras, lupa dia sendiri juga mesin makan. Duan Jiude langsung kesal. "Sungguh anjing yang kejam, hari ini aku akan memanggangmu," dia berteriak pada Budfest dengan marah. Ayo bertarung 1 lawan 1? Aku tidak tahan lagi melihatmu." Budfest melolong. "Sialan, kemarilah, jangan mengira aku tidak memukuli anjing." Duan Jiude tersenyum marah, lalu dia menggulung lengan bajunya dan mencoba menangkap Budfest. Budfest segera melolong dan mulai berlari. Pada saat yang sama, dia dengan arogan berteriak, "Ayo, jika kamu bukan pengecut, datang dan tangkap aku. Jika kamu bukan pengecut maka berhentilah berlari." Duan Jiude sangat kesal sehingga dia mulai mengejar Budfest. "Jika kamu bukan pengecut, berhentilah mengejarku," Budfest berteriak. Pria dan anjing itu mulai saling mengejar. Suke sangat malu. Dia memutuskan untuk mengabaikan mereka dan mulai melihat sekeliling. Dia dikelilingi oleh dataran dan perbukitan yang tak berujung. Beberapa tempat diadu dengan lubang. Rupanya, dulu banyak tumbuhan obat mujarab tumbuh di sini, mereka telah dikumpulkan oleh seseorang. Dia mendongak dan menemukan langit adalah lautan biru tembus pandang. Dia dibungkus oleh ki spiritual yang kuat. Dia bahkan bisa mencium seberkas wewangian ringan yang menggembirakan hatinya dan menyegarkan pikirannya. Budfest memberitahu Suke bahwa ki spiritual di tanah misteri sangat kuat, jadi lebih cocok untuk kultivasi terpencil dibandingkan dengan dunia luar. Semua keluarga besar dan sekte mengirim mereka yang memiliki potensi besar ke tanah misteri. Di satu sisi, ini akan menguntungkan kultivasi mereka, di sisi lain, mereka juga bisa membuat keluarga atau sekte mereka lebih terkenal. Selama mereka bisa mengirim murid atau anggota keluarga mereka jauh ke dalam tanah misteri, peringkat mereka akan ditampilkan pada loh batu di luar tanah misteri. Semakin dalam magang atau anggota keluarga mereka pergi, semakin tinggi peringkat mereka. Dengan cara ini, keluarga besar dan sekte dapat bersaing satu sama lain dan memeriksa kekuatan magang atau anggota keluarga generasi baru mereka. Itu memang tempat yang bagus untuk kultivasi terpencil. Namun, saya harus menemukan Duan Jiude terlebih dahulu. Suke bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, Suke melirik Budfest dan pria tua yang jorok itu. "Hentikan permainan kekanak-kanakanmu. Mari berangkat sekarang. Saya akan menemukan musuh saya terlebih dahulu, kemudian, saya akan menggunakan waktu saya untuk memulai kultivasi terpencil saya." Kultivasi terpencil? Tunggu, anak nakal, aku tidak menyadarinya sampai kamu menyebutkan itu. Di mana pencapaian kultivasi Anda? Duan Jiude tiba-tiba berhenti karena terkejut. Ketika dia bertemu Suke untuk pertama kalinya, Suke telah mencapai tahap inti emas. Namun, semua pencapaian kultivasinya telah hilang sekarang. Ceritanya panjang. Mari kita tangani bisnis yang tepat terlebih dahulu.
Saya akan memberitahumu nanti. Suke sedang tidak ingin membuang kata-katanya, jadi dia melambaikan tangannya dan segera melangkah maju. Sebagai orang yang tidak sabar, Duan Jiude dengan penasaran bertanya, "Bocah cilik, jika kamu ingin menemukan musuhmu dengan berjalan seperti ini, saya khawatir kamu tidak akan menemukan siapapun selama 3 tahun. Tempat ini terlalu besar. Mereka yang masuk ke sini akan sampai di area tengah lapisan ini. Bisakah kamu membantuku?" Suke bertanya sambil tersenyum. Dia telah meminta lelaki tua itu untuk bergabung dengannya sehingga lelaki tua itu bisa terbang dan membawanya, sehingga dia bisa terus menyembunyikan tubuh taonya. Ketika dia bertemu Duan Jiude, dia bisa menyerangnya dengan tubuh taonya karena terkejut. Tidak mungkin, sebagai seorang kultivator bergengsi, saya tidak akan terbang dengan orang lain dengan mudah. Bukannya saya tidak ingin membantu Anda, ini masalah prinsip. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Untuk ini, Suke mengulurkan satu jari dan dengan tenang berkata, "Sepasang sayap ayam panggang. Ayo pergi." Duan Jiude menggunakan seni sihirnya dan mulai terbang menuju area tengah tanah misteri, membawa Suke dan Budfest tanpa ragu-ragu. Beberapa hari kemudian, mereka mencapai area tengah lapisan pertama tanah misteri. Sekelompok orang sedang menyerang mantra pembatas di luar gunung besar dengan seni sihir dan artefak mereka. "Teman-teman tunggu, mantra pembatas tidak lagi sekuat sebelumnya," teriak seorang pria muda pada penyempurnaan tahap pelatihan Void. Mengaum. Harimau emas raksasa dari klan binatang iblis menyerang mantra pembatas dengan gelombang suara aumannya yang cukup kuat. Merusak. Seorang wanita cantik dengan kepala pria dan tubuh ular berteriak dengan suara rendah. Serangan seni sihirnya sangat luar biasa. Rupanya, orang-orang yang berpartisipasi dalam memecahkan mantra restriktif adalah di antara para pembudidaya di tahap pelatihan Void. Jika Suke ada di sana, dia akan mengenali bahwa beberapa dari para pembudidaya ini adalah putra suci dan perawan suci dari benua timur selain pembudidaya dari klan binatang iblis dan klan setengah manusia setengah iblis. Orang yang mengucapkan kata-kata penyemangat barusan adalah Xiao Taixuan, putra suci dari Sekte Naga Hijau 8 Arah. Liu Jingning, Qin Ji, yang merupakan perawan suci dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi, dan Han Ying, yang merupakan perawan suci dari Paviliun Rahasia Surga, juga termasuk di antara orang-orang ini. Mereka telah menemukan gunung besar ini setengah bulan yang lalu. Namun, mantra pembatas itu terlalu kuat. Mereka terus membombardir mantra pembatas sampai sekarang. Akhirnya melemah sedikit. Mereka juga menghabiskan waktu yang lama di sini untuk mempertahankan kekuatan mereka. Lagi pula, begitu mantra pembatas pecah, mereka akan bergegas ke gunung dan mulai bertarung satu sama lain dengan keras. Mereka tidak ingin menghabiskan terlalu banyak kekuatan saat melanggar mantra pembatas. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, suara pecah penghalang suara masuk. Orang-orang ini terkejut, kemudian, mereka mulai menyelidiki dengan kekuatan jiwa mereka. Saat berikutnya, semua ekspresi wajah mereka berubah. Duan Jiude, saya ingat dia mencapai lapisan ketiga. Oh tidak, dia mendatangi kita. Teman-teman, jangan pertahankan kekuatan lagi, ayo hancurkan mantra pembatas itu secepat mungkin. Banyak orang mulai cemas karena khawatir Duan Jiude akan mengambil barang-barang perbendaharaan di gunung. Namun, yang paling terkejut adalah putra suci dan perawan suci dari benua timur. Mereka membuka mulut dan tidak percaya apa yang mereka lihat. "Suke, bagaimana? Apakah ini mungkin? Saya ingat seseorang menyampaikan kabar beberapa hari yang lalu bahwa dia akan berduel dengan Duan Jiude. Kenapa dia sekarang bersama Duan Jiude? Berengsek, kita semua ditipu olehnya. Orang ini pasti murid Duan Jiude. Haruskah kita mundur sekarang?" Tiba-tiba, putra suci dan perawan suci dari benua timur mulai ragu karena mereka khawatir Suke akan meminta Duan Jiude untuk membunuh mereka semua. Pada saat ini, senyum tipis muncul di bibir Liu Jingning yang juga terkejut. Ketika dia berada di Gunung Lima Elemen, Jiang Hongyan memberitahunya bahwa Suke adalah murid Duan Jiude. Sekarang dia menyaksikan itu dengan matanya, jadi dia menghela nafas lega. Pantas saja bocah cilik ini selalu bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Dia dilindungi oleh Duan Jiude. Liu Jingning bergumam dengan suara rendah dengan senyum tipis. Suara mendesing. Duan Jiude muncul bersama Suke dan Budfest. Semua putra suci, perawan suci, binatang iblis, dan setengah manusia setengah iblis di daerah ini mau tidak mau menahan napas. Nama Duan Jiude seperti mimpi buruk bagi mereka semua. Tak satu pun dari mereka ingin atau mampu menyinggung Duan Jiude. Akhirnya kita melihat orang hidup. Dan mereka adalah sekelompok pemuda berbakat. Duan Jiude melirik kelompok itu dan tersenyum, menunjukkan giginya yang kuning.
Suke juga melangkah maju dengan anggun. Kemudian, dia menemukan Liu Jingning dan putra suci serta perawan suci lainnya dari benua timur, jadi dia tersenyum. Teman-teman, senang bertemu denganmu lagi. Kakak Su, aku tidak menyangka kamu masih begitu agung setelah beberapa bulan. Dong Genji segera keluar dan berbicara dengan senyum buatan. Dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan permusuhan pribadinya. Lagi pula, Suke sekarang didukung oleh Duan Jiude, seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Oh, itu Genji. Ngomong-ngomong, apakah D Asteris CK Anda sudah pulih sepenuhnya? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Dong Genji tidak bisa menahan kedutan marah di wajahnya. Tidak peduli betapa munafiknya dia tidak ingin berbicara dengan Suke lagi. Masalah ini telah menjadi noda terbesar dalam hidupnya, yang hampir berevolusi menjadi iblis dalam baginya. Bocah kecil, apakah dia musuh yang kamu sebutkan? Duan Jiude bertanya pada Suke setelah melirik Dong Genji. Suke melambaikan tangannya dengan santai. Tidak, dia terlalu lemah, tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku. Lalu siapa musuhmu? Anda harus melakukan penyelidikan sekarang. Aku akan mencabik-cabiknya agar kita bisa menikmati sayap ayam panggang. Duan Jiude berkata dengan tidak sabar. Suke mengangguk dan melangkah maju. Kemudian, dia melihat ke arah para penonton dan berteriak, teman-teman kultivator saya adalah Suke dari fraksi surga yang meledak. Jika Anda tahu di mana B Asteris Start Duan Jiude tua itu, tolong beritahu saya. Saya menunggu balasan Anda secara online karena ini sangat mendesak. Seluruh area tiba-tiba terdiam. Apa yang diteriakkan Suke membuat setiap pembudidaya di daerah ini tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia akan menggunakan beberapa trik? Bukankah Duan Jiude berdiri di sampingnya? Mengapa dia bertanya kepada kami? Apakah dia akan membuat masalah? Duan Jiude, yang berdiri di samping Suke, juga sangat bingung. Tidak peduli seberapa luas imajinasinya, dia tidak dapat mempercayai pemuda ini, yang dapat memanggang sayap ayam terlezat yang pernah dia rasakan, adalah Suke yang telah lama dia cari. Lebih memalukan, dia bahkan berjanji pada Suke bahwa dia akan membunuh musuh Suke dan dia akan menggunakan nama keluarga Suke jika dia tidak bisa membunuh musuh itu. Siapa musuh Suke? Berengsek, ini aku, Duan Jiude. Sekarang sepertinya saya hanya punya dua pilihan. Saya bunuh diri, atau saya mengubah nama keluarga saya menjadi Su. Sialan, ayolah, aku benar-benar sedang terburu-buru. Suke, yang belum pernah melihat ekspresi tercengang Duan Jiude, mendesak ketika dia tidak mendapat tanggapan dari para penonton. Setelah tertegun beberapa saat, Liu Jingning akhirnya tersadar. Pada saat ini, Liu Jingning menyadari bahwa Suke tidak berakting dan bahwa dia benar-benar tidak tahu bahwa lelaki tua lusuh di sampingnya adalah Duan Jiude yang legendaris. Liu Jingning langsung mendapat firasat buruk di hatinya. Bocah cilik, petik 2. Dia menggerakkan bibirnya sedikit untuk mengirim pesan ke Suke dengan cara yang ketakutan dan tak berdaya. Bagaimanapun, ini adalah Duan Jiude, seorang pria terkenal di keempat benua yang namanya bisa membuat siapapun gemetar ketakutan. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari Duan Jiude. Namun, leluhur dari keluarga besar dan sekte mengakui bahwa mereka bukan tandingan Duan Jiude. Bahkan lebih menyeramkan, para leluhur itu telah mendengar tentang perbuatan menakutkan Duan Jiude ketika mereka masih muda. Sekarang para pemuda itu adalah leluhur di tahap sintesis bentuk, dan Duan Jiude masih hidup. Oleh karena itu, kekuatannya tak terukur. Namun, pembudidaya yang tak terkalahkan ini adalah orang aneh. Suatu kali, seorang pria secara tidak sengaja menyinggung Duan Jiude. Alih-alih membunuhnya, Duan Jiude berkata, "Tidak masalah," sambil tersenyum. Dia menghancurkan kuburan leluhur orang itu keesokan harinya. Ketika lelaki itu mendapat kabar dan tiba di kuburan leluhurnya, dia menemukan bahwa itu telah berubah menjadi septic tank. Setelah beberapa waktu, pria yang menyinggung Duan Jiude ditemukan tewas di tangki septik itu. Ada banyak kejadian seperti itu. Bahkan orang-orang dari keluarga besar dan sekte yang menyinggung Duan Jiude juga harus menghadapi konsekuensi yang sama, yang lebih menyedihkan daripada dibunuh langsung oleh Duan Jiude. Oleh karena itu, sampai sekarang tidak ada yang berani menyinggung Duan Jiude. Bahkan para leluhur harus dengan hormat menyapa Duan Jiude sebagai senior dan memberinya beberapa barang berharga sebagai hadiah setiap kali mereka bertemu dengannya. Sekarang, Suke memanggilnya bajingan tua di depan wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Suke selanjutnya. Liu Jingning berpikir bahwa Suke benar-benar hancur kali ini. Situasinya saat ini bahkan lebih berbahaya daripada diserang oleh keluarga besar dan sekte, dan lebih berbahaya daripada kesengsaraan surgawi yang dibentuk oleh 1 juta prajurit surgawi.
Liu Jingning sedikit ragu, lalu dia mengirim pesan ke Suke lagi dengan nada yang aneh. Bocah cilik, tahukah kamu? Siapa lelaki tua di sampingmu itu? Mendengar itu, Suke langsung terpana. Dia cukup pintar untuk segera menyimpulkan arti dari pesannya. Kemudian, dia berteriak kaget, apa? Tolong jangan beritahu saya bahwa lelaki tua yang bijak, agung, dan percaya diri di samping saya ini adalah senior Duan Jiude yang legendaris. Pria yang mengejutkan alam semesta dan menggerakkan para dewa? Liu Jingning tersenyum malu dan tidak membalasnya. Dia tahu Suke telah menemukan jawabannya. Para penonton terkejut dengan kata-kata Suke. Setelah menganalisis perubahan sikapnya, mereka menyadari apa yang telah terjadi. Putra suci dan perawan suci dari benua timur mulai mencibir sinis dan memandang Suke seolah-olah mereka sedang menunggu pertunjukan. 1 detik yang lalu, Anda memanggilnya bajingan tua, tetapi sekarang Anda memanggilnya sebagai orang tua yang bijaksana, agung, dan percaya diri. Hehe, sudah terlambat. Duan Jiude memandang Suke sambil tersenyum. Hehe, bajingan kecil asteris red, kamu adalah Suke yang terkenal kejam yang berpura-pura menjadi muridku. Senyumnya cukup mengerikan. Sialan, Buttfast, yang menyadari apa yang sedang terjadi, berlari beberapa puluh meter jauhnya sebelum berbalik dan menatap Duan Jiude dengan ketakutan. Suke sama sekali tidak panik tetapi dengan tenang berkata, ini adalah kesalahpahaman dan rumor. Saya jamin dengan kepribadian dan integritas moral saya bahwa saya tidak pernah berpura-pura menjadi murid Anda. Sebuah kesalahpahaman, sebuah rumor, tidak apa-apa, lupakan saja, karena itu salah paham. Duan Jiude menyeringai seolah dia adalah orang tua yang murah hati. Namun, para penonton merasa merinding setelah mendengar itu. Mereka mengetahui perbuatan jahat orang tua ini. Arti sebenarnya dari frasa yang dia ucapkan seperti, tidak apa-apa atau, lupakan saja, adalah, kamu ditakdirkan. Anak muda, jangan gugup, tidak apa-apa. Kemarilah, beritahu saya berapa banyak orang yang ada di keluarga Anda? Apakah orang tua Anda masih hidup dan sehat? Di mana kuburan leluhurmu? Duan Jiude menepuk pundak Suke dengan murah hati dan mulai berbicara tentang kehidupan sehari-hari biasa dengan Suke. Para penonton merasakan darah mereka membeku. Brengsek, inilah cara orang tua itu? Dia terlalu jahat. Akhirnya, orang ini telah mencapai akhir hidupnya dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sayang, Liu Jingning menghela nafas tak berdaya. Dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi pada Suke. Bahkan seluruh fraksi Utopia tidak bisa menyelamatkan Suke kali ini. Namun, Suke masih dengan tenang menatap Duan Jiude sambil tersenyum. Orang tua, kamu tidak jujur. Ketika kami sampai di sini, Anda berjanji akan bunuh diri atau Anda akan menggunakan nama keluarga saya. Apakah Anda akan memakan kata-kata Anda? Suke bertanya sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya. Benarkah? Dia bertanya. Banjir menghancurkan kuil Raja Naga ini benar-benar salah paham. Lupakan detail ini. Juga, saya berjanji untuk membunuh musuh Anda, tetapi saya tidak mengatakan kapan akan melakukannya. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Duan Jiude tertawa lebih keras saat dia mencoba mendekati Suke. Percikan. Namun, pada saat ini, Suke berhenti tersenyum dan tiba-tiba meludahi Duan Jiude. Air liurnya mendarat di wajahnya. Tiba-tiba, seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua penonton tercengang di tempat, benar-benar tercengang. Beraninya dia, Dia berani meludahi Duan Jiude, dan dia meludahi wajahnya. Apakah dia benar-benar ingin mati? Duan Jiude, kamu bajingan tua asteris red. Suke tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Ini disebut plot pertemuan dengan plot. Makan ludahku, bodoh ses. Percikan. Air liurnya mendarat di wajah Duan Jiude lagi. Duan Jiude tidak menyangka Suke akan meludahinya. Setelah diludahi sekaligus, Duan Jiude yang masih linglung diludahi lagi. Setelah sadar, Duan Jiude langsung marah. CK, kamu adalah bajingan kecil yang tak tahu malu asteris red. Beraninya kau menghinaku dengan cara jahat ini? Duan Jiude mengutuk dengan marah saat dia mencoba meraih Suke. Suara mendesing. Sebuah cahaya keluar dari tubuh Suke. Cahaya berubah menjadi sosok dengan rambut bersalju yang memotong pedang di tangan Duan Jiude. Dentang? Apa? Duan Jiude bertanya dengan heran. Tangannya terhenti karena suara dentang renyah. Dia gagal menangkap Suke. Hampir pada saat yang sama, tubuh Tao Suke melangkah kembali ke tubuhnya. Itu memiliki mantra pelarian ilahi di tangannya dan bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Bocah kecil, seni sulap apa yang kamu gunakan?
Bagaimana Anda bisa menyembunyikan seseorang di tubuh Anda? Duan Jiude bertanya sambil menatap Suke dengan ketakutan. Itu bukan urusanmu. Sekarang serahkan obat mujarab itu, atau aku akan menghancurkan kuburan leluhurmu dan tidur dengan putri dan cucumu, teriak Suke. Ancaman itu sangat sombong dan merajalela. Dia tahu dia harus menggunakan taktik keras untuk menghadapi Duan Jiude sampai dia akhirnya ketakutan. *CK. Duan Jiude mengutuk dengan marah. Bagaimana kamu bisa mengancam orang tua seperti itu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Brengsek, Anda tidak memenuhi syarat untuk diancam oleh saya. Bajingan tua yang tidak tahu malu, Anda merampok sayap ayam saya dan mencuri ramuan saya. Apakah Anda merasa bersalah? Suke berteriak dengan paksa. Bibir para penonton mengedutkan bibir karena heran dengan kata-kata kedua pria itu. Seorang pria yang selalu menghancurkan kuburan leluhur orang lain memiliki keberanian untuk memarahi orang lain yang tidak tahu malu. Seorang pria yang telah menipu Spirit Stone dari hampir semua keluarga dan sekte berani bertanya kepada seseorang yang merampok propertinya apakah dia bisa merasa bersalah. Tidak ada yang lebih tidak tahu malu dari mereka berdua. Suke dan Duan Jiude bisa membentuk kombinasi orang-orang aneh yang jahat. HMPH, anak muda yang tercela, aku akan mati bertarung denganmu hari ini. Bersiap untuk mati, Duan Jiude, yang gemetar karena amarah, melanjutkan kutukannya. Sampah, Suke membalas dengan marah. Kamu benar-benar tidak tahu malu untuk mengatakan kamu akan mati melawan orang biasa? Saya hanya menikmati mengintimidasi orang biasa. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menghentikan saya? Kamu terlalu sombong. Meskipun aku orang biasa, kamu tetap tidak bisa menyakitiku. Hehe, sungguh pria yang sombong. Aku belum pernah melihat pria sehebat kamu. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Saya belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu seperti Anda. Jika kamu bukan pengecut, datang ke sini dan lawan aku. Brengsek, jika kamu bukan pengecut, kemarilah dan aku akan menghancurkanmu dengan tinjuku. *CK. Jika kamu bukan pengecut, kemarilah dan aku akan menghancurkanmu dengan telapak tanganku. Jika kamu bukan pengecut, datang ke sini dan aku akan menusukmu sampai mati dengan satu jari. Jika kamu bukan pengecut, datang ke sini dan aku akan menghapusmu dengan satu kuku. Jika kamu bukan pengecut, datang ke sini dan aku. Saya. Petik 2. Haha, tidak punya apa-apa untuk dikatakan kan? Buttface, serang, bunuh bajingan tua ini Asteris Red. Saya akan mentraktir Anda burger paha panggang New Orleans dan udang-udang pedas. Tunggu, menurut aturan pembudidaya, Anda harus memberitahu saya apakah burger paha panggang New Orleans dan udang-udang pedas lezat sebelum pertarungan? Apakah ini enak? Kata-kata Duan Jiude hampir menjatuhkan semua orang di area ini. Betapa anehnya dia. Beberapa saat yang lalu, keduanya akan memulai pertarungan sengit. Ketika Suke menyebutkan burger kaki ayam panggang New Orleans dan udang-udang pedas, Duan Jiude langsung teralihkan perhatiannya. Bagaimana dia bisa mengatakan aturan pembudidaya harus diklarifikasi? Bagaimana dia bisa bertanya apakah burger kaki ayam panggang New Orleans dan udang-udang pedas itu enak? Aturan pembudidaya macam apa ini? Mereka sangat lezat. Suke mencibir dan mengeluarkan sekantong stick drum New Orleans dari sistem package. Kunjungi free web, novel.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Mata Duan Jiude langsung melebar. Dia telah mencicipi sayap ayam panggang yang dibuat oleh Suke dan itu tak terlupakan. Dia bisa membuat sayap ayam menjadi makanan lezat, apalagi stick drumnya. Brengsek, bocah cilik, ternyata persediaanmu masih banyak. Persetan, aku sudah lapar untuk waktu yang lama. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya lebih awal? Mata Buttface juga menyala dan dia bergegas tanpa mempertimbangkan ancaman Duan Jiude. Pada saat yang sama, Duan Jiude berkata, bocah cilik, aku hanyalah jujur. Terus terang, kamu sangat tampan, menarik, pintar, dan agung. Anda adalah panutan sejati bagi generasi muda. Semua orang tercengang dan benar-benar bingung. Wajah mereka tanda tanya. Apa-apaan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika saya ingat dengan benar, barusan Anda mengatakan akan memukulnya sampai mati. Hehe, jangan sia-siakan kata-katamu di sini, kata Suke. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu mencuri makanan dariku. Juga, menurut aturan kultivator, seseorang harus mengisi perutnya yang kosong sebelum bertarung. Sekarang aku akan menyiapkan makanan. Jangan ganggu aku. Dia mulai menyiapkan makanannya dengan mengeluarkan pembakar arang dan wajan besi. Pada saat yang sama, dia mencibir dalam hatinya bahwa Duan Jiude ini benar-benar orang aneh yang kebal terhadap taktik lunak dan keras tetapi cukup rentan di depan makanan lezat.
Suara mendesing. Tubuh Tao di samping Suke menyalakan api dan segera menyalakan pembakar arang. Minyak di wajan besi juga cepat panas. Suke mengeluarkan stick drum New Orleans dan langsung memasukkannya ke dalam panci besi. Mendesis, paha dan minyak panas saling bertabrakan, dan itu terlihat sangat artistik. Asap putih dan bau harum menyebar seketika. Duan Jiude tidak dapat mempertahankan tempat duduknya, jadi dia berkata, "Anak muda, menurut aturan pembudidaya, seseorang harus mengisi perutnya, yang berarti kedua belah pihak harus makan. Kamu tidak bisa makan sendiri?" "Aku suka makan sendiri, ini bukan makananmu. Makan sendirian itu ilegal." "Omong kosong, menjauhlah. Jika tidak, Anda akan dianggap sebagai pecundang dalam pertarungan ini." "Tidak masalah, hidup ini penuh dengan pemenang dan pecundang. Mengapa kamu begitu tak tahu malu? Saya memperingatkan Anda, jika Anda mendekat, saya akan memukul Anda sampai mati." "Sebagai seorang pemuda, kamu benar-benar terlalu kasar. Anda sama sekali tidak punya akal untuk menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Juga, saya hanya melihat, aku bahkan tidak dekat denganmu." "Tidak dekat? Beraninya kamu mengatakan kamu tidak dekat? Wajahmu hampir menyentuh stick drum. Astaga, jangan ngiler di makananku." Argumen berisik mereka membuat para penonton terdiam. Mereka berdua benar-benar orang aneh. Mereka adalah elit yang aneh. Orang normal tidak dapat mengetahui apa yang mereka pikirkan. Seiring dengan difusi bau manis yang keluar dari pemanggangan stick drum di wajan besi, semua penonton tidak bisa tetap tenang lagi. Semuanya adalah yang terbaik di antara generasi muda. Masing-masing dari mereka adalah putra suci atau perawan suci. Mereka berpangkat tinggi dan telah menikmati semua jenis makanan lezat. Sekarang mereka berada di tahap pelatihan Void, jadi mereka semua sudah lama berlatih. Ini dia. Namun, ketika bau manis ini masuk ke lubang hidung mereka mau tidak mau menelan dengan keinginan untuk makan. Setelah memberikan semua pencapaian kultivasinya kepada tubuh Tao, Suke masih menjadi koki bintang 4, yang cukup pandai memasak. Sekarang dia bahkan bisa menyihir stick drum biasa, yang jauh lebih mempesona daripada sayap ayam panggang yang biasa dia buat. Duan Jiude tidak tahan lagi, dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia berjongkok di tanah dengan boot vest. Keduanya menjulurkan kepala ke dekat panci besi dan menikmati aroma manis dari dekat. Mereka mabuk. "Oh, aku tidak tahan lagi, masakan orang ini luar biasa." Boot vest melolong, mengais tanah dengan cakarnya dengan susah payah. Duan Jiude mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. "Tentu saja, saya telah menikmati banyak makanan lezat, tetapi saya belum pernah mencium makanan yang begitu menakjubkan. Apakah Anda tahu apa faktor terpentingnya?" "Apa itu?" Boot vest bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pria yang memasak itu sangat menarik. Dia memang pemuda tanpa cacat yang disukai oleh Tuhan." Duan Jiude mulai menjilat sepatu Suke tanpa ragu. "Tepat, ketika saya bertemu pemuda ini untuk pertama kalinya, saya tahu dia adalah orang yang berbakat." Boot vest juga menyanjung Suke dengan meniru Duan Jiude. Ekspresi Duan Jiude langsung berubah. "Apa? Betulkah? Saya juga merasakan perasaan ini ketika saya melihatnya untuk pertama kali. Saya tidak berharap Anda begitu berwawasan luas. Mohon maafkan rasa tidak hormat saya." "Tidak masalah, kamu juga luar biasa. Di antara semua pembudidaya di dunia ini, saya hanya akan mengangkat topi untuk Anda." "Saudaraku Boot vest, hari ini kita harus minum bersama. Saat stick drum ini selesai, ayo makan dan mengobrol." "Tentu, saudaraku Jiude, hari ini kita akan bersenang-senang dan terpampang." Orang tua dan anjing itu mulai menyanjung satu sama lain seperti ini. Sepertinya mereka berdua menyesal tidak mengenal satu sama lain lebih awal dan telah melupakan ketidaknyamanan tadi. Mereka bahkan mulai memanggil satu sama lain saudara. Para penonton sangat malu sehingga mereka hampir ingin memuntahkan darah. Mereka belum pernah melihat pria tak tahu malu dan anjing kurang ajar seperti mereka. Itu sebabnya dia adalah Duan Jiude. Boot vest bisa menjadi pesaingnya. Bersama dengan Suke, yang pandai menipu, kombinasi dua pria dan satu anjing ini bisa jadi tak terkalahkan. "Brengsek, dunia penggarap akan menghadapi bencana yang akan segera terjadi," seseorang berkata dengan cemas. Suke, Duan Jiude, dan seekor anjing. Kita dapat memanggil mereka sebagai kombinasi Ke, De, dan Dog. Mereka adalah tiga sampah dari dunia penggarap. Tidak, mereka adalah tiga momok. Mendesis. Pada saat ini, bersamaan dengan suara menggoreng yang garing, Suke membalik stick drum. Aroma manis menjadi lebih kuat seketika, yang meringankan hati dan menyegarkan pikiran semua orang di area tersebut. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi menelan.
Kultivasi mereka bahkan menjadi gelisah karena baunya yang manis. Daging apa itu? Mengapa begitu lezat? Saya merasakan kekuatan inti sejati saya beredar dengan cepat hanya dengan mencium baunya. Saya bertaruh saya bisa mendapatkan terobosan dalam kultivasi saya dengan memakan daging itu. Tunggu, aku juga punya perasaan ini. Para penonton mulai menggumamkan keterkejutan mereka. Dibandingkan dengan Duan Jiude dan Budfest yang tidak tahu malu, keterampilan memasak suke lebih menakjubkan bagi para penonton. Saya ingat orang ini memasak makanan yang disebut tahu bau selama konvensi pemotongan batu. Tahu bau itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan jiwa pengguna. Bisakah paha ini juga memperkuat kultivasi? Ini mengerikan. Bagaimana mungkin benda ajaib seperti itu ada di dunia ini? Benar, itu normal untuk menyadari efek itu dengan pil dan obat mujarab, tapi bagaimana dia bisa menyadari efek itu dengan beberapa makanan? Semakin mereka bergumam, semakin mereka menjadi takut. Mereka mendapat firasat samar bahwa keterampilan memasak suke akan melampaui semua keterampilan kuno dan memukau orang-orang sezamannya. Meskipun dia telah menghancurkan kultivasinya dan telah menjadi orang biasa, keluarga besar dan sekte masih akan menggantikannya karena keterampilan memasaknya yang luar biasa, yang bahkan bisa lebih kuat daripada seni sihir dari penyuling pil 9 bintang. Tanda seru. Oh, hampir selesai. Suke, yang fokus memanggang stick drum, tersenyum. Dia mengeluarkan roti dan memotongnya di tengah sebelum memanaskannya di wajan besi. Kemudian, dia memasukkan stick drum ke dalam roti bersama dengan daun selada, keju, dan salad. Bersamaan dengan penambahan berbagai bahan, sebuah burger drumstick panggang New Orleans dengan kombinasi warna, aroma, dan rasa yang sempurna muncul di tangannya. Gumpalan asap putih membuat seluruh burger begitu indah, yang lebih menarik daripada poster propaganda manapun di bumi. Bocah cilik, aku ingin menjadi yang pertama menggigitnya. Mata Budfest berbinar dan dia hendak mengambil burger dengan cakarnya. Tunggu, pekerjaan kasar ini harus diserahkan kepadaku. Duan Jiude juga dengan cepat mencoba merebut burger itu. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, Suke berhasil mengembalikan burger ke paket sistem berkat persiapan awalnya. Anak muda, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu harus menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Duan Jiude berkata dengan tidak sabar. Hal yang paling tidak bisa dia tahan adalah tidak makan sesuatu di depannya. Suke dengan tenang berkata, kamu bisa memilikinya selama kamu menyerahkan 2 Genesis Herb,